Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Hidayat dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2014 110184 semester 3. Ingin memaparkan sebuah artikel saya yang berjudul Jual Beli Saham dalam Pandangan Fikih Kontemporer, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Tarantang. Langsung saja ke artikelnya, yaitu kegiatan investasi ini banyak sekali diminati oleh banyak masyarakat. Arti dari investasi yaitu aktivitas yang berkaitan dengan bidang usaha, penarikan sumber dana untuk menggandakan barang pada saat sekarang dengan barang modal yang dihasilkan aliran produk baru pada masa yang akan datang. Dalam definisi ini, investasi adalah sebuah kegiatan persepakatan atas sumber dana yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk kegiatan dalam investasi semakin berkembang, tidak hanya investasi tentang menabung, membuka deposito, membeli tanah atau bangunan, properti, ataupun membeli emas. Tetapi muncul juga dengan adanya investasi seperti pembelian surat-surat berharga, contohnya saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan lainnya. Dalam investasi di bidang saham syariah, bentuk investasi ini disebut dengan jual beli saham. Dalam ilmu fikih, kata saham sendiri diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu musahamah, yang berasal dari kata saham, yang berarti stok. Sedangkan pengertian saham adalah surat yang berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum atau go publik dalam nominal tertentu. Kegiatan berinvestasi dalam Islam dikategorikan dalam kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan seluruh aspek kehidupan manusia yang berlandaskan hubungan sesama manusia. Kegiatan seperti berinvestasi merupakan kegiatan yang dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki seseorang menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Menurut kaidah fikih, muamalah adalah mubah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, dalam kegiatan bermuamalah, seseorang hanya perlu memperhatikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal-hal yang dilarangnya. Transaksi dalam berinvestasi boleh dilakukan asal tidak ada larangan menurut syariah dan tidak bertentangan dengan syariat dalam fatwa DSN MUI nomor 80 _DSN MUI _3 Romawi _2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek ekuitas di pasar reguler Bursa Efek Indonesia. Bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah yakni akad musyarakah dan musyahamah. Selain akad tersebut, dalam melakukan transaksi di ekonomi Islam, tentunya ada sebuah akad-akad yang dilakukan dalam kegiatan berinvestasi, misalnya mudharabah, ijarah, salam, dan wakalah. Akad musyarakah dan musyahamah adalah akad yang persyaratan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal dan pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Jadi dalam akad ini yang menjadi penolakannya bukan dari nilai nominalnya. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian deskriptif, yang mana prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek dan objek yang digunakan berupa orang, masyarakat, lembaga, dan lainnya. Ini langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu yang pertama, jual beli saham. Jual beli sendiri diartikan sebagai pertukaran antara harta atau barang yang dilakukan dengan cara tertentu atau dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Nah,
Dasar hukum jual beli pada dasarnya berkaitan dengan sumber Al-Quran dan hadis, yang mana dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Jual beli sendiri itu sebenarnya boleh dilakukan, namun harus dengan syarat, yaitu tidak boleh adanya unsur kecurangan di dalamnya, apalagi ada unsur ribanya. Riba sendiri dalam Islam diharamkan. Rukun dalam jual beli sejatinya berguna untuk penentu boleh atau tidaknya transaksi jual beli tersebut dilakukan. Menurut jumhur, rukun jual beli ada 4, yaitu akad, orang yang berakad, objek, dan adanya nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya saham, yaitu sebuah tanda bukti kepemilikan baik individu maupun instansi dari suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Ada dua jenis saham di pasar modal, yaitu saham biasa dan saham preferen. Ada juga jenis saham lainnya, misalnya dalam hal migrasi ada pembagian kinerja dan pembagian nama. Kemudian dari segi hak milik ada saham biasa dan ada juga saham preferen stock. Dasar hukum jual beli saham syariah tentunya juga berlandaskan Al-Quran dan hadis, juga berlandaskan terhadap kaidah fikih. Dalam transaksi jual beli saham juga tentunya ada yang namanya akad. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah adalah bai al-musawamah, mudarabah, musyarakah, ijarah, istisna, wakalah, dan juga kafalah. Hukum jual beli saham dalam pandangan fikih kontemporer sendiri terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Jual beli saham syariah tidak boleh dilakukan apabila perusahaan sahamnya bergerak di bidang yang haram, misalnya penjualan obat-obatan terlarang atau minum-minuman yang dilarang oleh syariat. Sebaliknya juga jual beli saham syariah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari boleh atau tidaknya transaksi saham, maka saham itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, saham yang operasionalnya dalam hal yang baik atau bergerak di bidang yang halal. Dalam sahamnya tidak ada keterkaitan dengan riba. Perusahaan tidak memberikan keistimewaan terhadap salah satu pemegang saham, jadi semua disamaratakan. Menanam saham dalam perusahaan inilah yang dianjurkan oleh syariat Islam. Yang kedua yaitu saham yang modalnya tidak jelas atau tidak bisa dikatakan hasil dari yang haram, dan juga sahamnya beroperasi di perdagangan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, seperti menjual minuman keras dan obat-obatan terlarang tersebut. Kemudian perusahaan ada memberikan keistimewaan terhadap salah satu pemegang saham, misalnya dalam bentuk pengembalian lebih awal ketika perusahaan dikuidasi, atau bisa juga keistimewaan yang diberikan atas hak tertentu dalam keuntungan, biasa juga disebut dengan dividen. Jenis perusahaan saham seperti ini yang tidak boleh untuk ditanami modal. Yang ketiga, apabila saham dalam perusahaannya bercampur dengan urusan perdagangan, misalnya keharaman, tetapi ada juga yang bagian halalnya. Dalam hal ini, para ulama fikih kontemporer berbeda pendapat terhadap perusahaan seperti ini. Ada ulama yang memenangkan dengan al-wara dan at-tahawuh, hati-hati, dan ada juga yang melarang untuk menanamkan modalnya. Mereka melarang karena jika suatu yang halal dan haram berkumpul, maka akan dimenangkan oleh yang haram. Sedangkan ulama yang membolehkannya menanam modal di tempat yang dengan syarat untuk keharaman lebih sedikit daripada kehalalannya dalam modal perusahaan. Hussein Syahatah selaku ulama kontemporer berpendapat bahwa menanam saham kepada perusahaan yang beroperasi dalam perdagangan yang halal adalah boleh secara syar'i dan malahan sangat dianjurkan. Adapun dalil yang
menjadi petunjuk mengapa diperbolehkannya adalah Islam tidak melarang adanya bentuk administrasi atau manajemen baru yang diterapkan di dalam aktivitas yang diperbolehkan oleh syariat. Mungkin segitu penyampaian tentang artikel saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.